Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Alianafla. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dan visualisasi operasi himpunan. Yang pertama, ada di awal program, saya mencetak identitas seperti nama, program, dan kelas untuk memberikan informasi dasar tentang pembuat dan tujuan program ini. Yang kedua, saya mengimpor dua library untuk membuat grafik, dalam hal ini diagram Venn, yang menyediakan fungsi untuk membuat diagram Venn dari dua himpunan. Yang ketiga, ada input himpunan A dan B. Saya meminta pengguna memasukkan dua himpunan angka yang dipisahkan dengan koma. Split akan membagi input menjadi elemen-elemen yang kemudian saya ubah menjadi himpunan dengan set. Yang keempat, ada operasi dasar pada himpunan. Di sini saya melakukan operasi-operasi dasar himpunan seperti gabungan untuk menggabungkan semua elemen dari A dan B, irisan mengambil elemen yang ada di kedua himpunan, komplement mengambil elemen yang hanya ada di satu himpunan, beda setangkup mengambil elemen yang hanya ada di A atau B, tapi tidak di keduanya. Yang kelima, mencetak hasil operasi. Setelah melakukan operasi-operasi himpunan, saya mencetak hasilnya agar pengguna bisa melihat hasil dari gabungan, irisan, dan lainnya. Yang keenam, membuat diagram Venn. Saya membuat diagram Venn untuk dua himpunan A dan B dengan ukuran 8x8 agar cukup besar dan jelas. Selanjutnya, menambahkan label pada diagram. Saya menambahkan label pada area diagram yang menunjukkan elemen yang hanya ada di A, hanya ada di B, dan elemen irisan yang ada di keduanya. Selanjutnya, ada menampilkan diagram Venn. Saya menambahkan judul untuk diagram dan menampilkannya dengan PLT show. Selanjutnya, ada soal nomor 2, yaitu tabel kebenaran pada logika matematika. Membuat tabel kebenaran untuk dua proposisi logika P dan Q dengan operator dasar seperti negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan bimplikasi. Yang pertama, pada bagian ini saya mencetak informasi dasar seperti nama, NIM, kelas, dan program yang sedang dikerjakan. Ini semacam pengantar sederhana sebelum program logika dijalankan. Selanjutnya, fungsi. Saya mendefinisikan fungsi yang mencetak tabel kebenaran untuk dua variabel logika P dan Q. Judul tabel membuat operasi-operasi logika yang akan ditampilkan, not, and, or, implies, dan IFF, jika dan hanya jika. Baris berikutnya, mencetak garis untuk memisahkan judul tabel dengan isinya. Selanjutnya, ada perulangan untuk mengisi tabel. Saya menggunakan dua loop bersarang. Loop luar berisi dua nilai yang mungkin untuk P, yaitu false dan true, dan loop dalam berisi dua nilai yang mungkin untuk Q. Ini menghasilkan 4 kemungkinan kombinasi: false, 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 true, true, false, dan true, true. Selanjutnya, ada operasi logika. Di sini, saya menghitung hasil dari berbagai logika, seperti not, P, dan not Q adalah negasi dari P dan Q. P and Q true jika P dan Q keduanya true. P or Q true jika salah satu dari P atau Q adalah true. P implies Q hasil dari implikasi logis ini sama dengan not P or Q. P IFF Q
hasil dari equivalence jika dan hanya jika, true jika P dan Q memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, mencetak hasil. Setelah menghitung hasil dari semua operasi, saya mencetak hasilnya dalam format tabel. Setiap hasil dijajarkan dengan lebar tertentu supaya tabel terlihat rapi. Selanjutnya, menjalankan fungsi. Baris ini memastikan bahwa fungsi hanya dijalankan ketika file ini dijalankan sebagai program utama, bukan ketika diimpor ke program lain. Secara keseluruhan, kode ini membuat tabel kebenaran untuk dua variabel P dan Q dan menampilkan hasil dari operasi-operasi logika dasar yang umum digunakan dalam logika profesional. Selanjutnya, soal nomor 3 yaitu pemetaan injektif, surjektif, dan bijektif dengan menggunakan konsep fungsi matematika untuk menentukan apakah sebuah fungsi bersifat injektif, surjektif, atau bijektif antara dua himpunan. Yang pertama adalah saya mencetak informasi dasar seperti nama, NIM, dan program yang sedang dijalankan. Selanjutnya, fungsi. Fungsi digunakan untuk memeriksa apakah suatu fungsi injektif atau tidak. Fungsi dianggap injektif jika setiap elemen di domain memiliki satu citra yang unik di kodomain atau tidak ada dua elemen di domain yang menghasilkan citra yang sama. Saya membuat himpunan image untuk menyimpan citra hasil dari fungsi. Jika citra dari elemen di domain sudah ada di himpunan image, fungsi dikembalikan sebagai false karena ada dua elemen domain yang memiliki citra yang sama. Jika tidak ada elemen yang sama, fungsi dikembalikan sebagai true. Selanjutnya, fungsi surjektif. Fungsi surjektif memeriksa apakah suatu fungsi surjektif atau tidak. Fungsi dikatakan surjektif jika setiap elemen di kodomain memiliki setidaknya satu elemen di domain yang memetakan ke elemen tersebut. Saya membuat himpunan image yang berisi semua citra dari elemen domain, lalu membandingkan apakah himpunan tersebut sama dengan kodomain. Jika image sama dengan kodomain, fungsi adalah surjektif dan fungsi mengembalikan true. Jika tidak, maka false. Selanjutnya, fungsi is bijektif. Fungsi is bijektif mengembalikan true jika fungsi tersebut bersifat injektif dan surjektif sekaligus, yang berarti fungsi tersebut bijektif. Jika salah satu dari keduanya false, maka fungsi dianggap bukan bijektif. Selanjutnya, input domain dan kodomain. Pada bagian ini, saya meminta pengguna untuk memasukkan elemen domain dan kodomain dipisahkan dengan koma. Input dari penggunaan dipecah menggunakan split, lalu diubah menjadi bilangan bulat menggunakan map. Dan akhirnya dikonversi menjadi himpunan set untuk memastikan elemen domain dan kodomain unik. Selanjutnya adalah input fungsi. Saya meminta pengguna untuk memasukkan fungsi dalam bentuk lambda, misalnya lambda x.2 x ditambah 1. Fungsi ini dievaluasi menggunakan eval yang akan mengubah input string menjadi fungsi Python yang sebenarnya. Jika ada kesalahan dalam definisi fungsi, akan muncul pesan error dan program dihentikan. Selanjutnya, mengecek apakah fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Pada bagian akhir, saya memanggil ketiga fungsi is injektif, is surjektif, dan is bijektif untuk memeriksa apakah fungsi yang dimasukkan pengguna bersifat injektif, surjektif, atau bijektif, lalu mencetak hasilnya. Program ini berguna untuk memeriksa apakah suatu fungsi bersifat injektif, surjektif, atau bijektif dengan mendefinisikan domain, kodomain, dan fungsi dalam bentuk lambda. Sekian dari saya, terima kasih.